dinosaurus sepuh dalam kisah Kembang Gunung Lawu, diproduksi oleh Harapana Records. Naskah karya Niki Kosasi, hiasan musik dan sutradara Indra Mahendra. Kembang Gunung Lawu pada babak ke-27 ini menampilkan Ferry Fadli sebagai Brahma, Ivana Rose sebagai Lasmini, Peter sebagai Raden Bentar, Bambang sebagai Pangeran Paksi Jaladara, Angga Nugraha sebagai Raden Palas, Ape Burhan sebagai Rangga Weni, Miharja sebagai Mantri Kanuruhan, dan Astuti sebagai Bu Mantri Kanurukan. Inilah Kembang Gunung Lawu babak ke-27. Pada kisah yang lalu diceritakan, Raden Munding Wangi sudah dinobatkan menjadi Raja Pajajaran dengan gelar Sri Baduga Maharaja yang lebih termasyhur dengan gelar Prabu Siliwangi. Sementara itu, Raden Bentar dan Pangeran Paksi merasa senang sekali dapat bermain-main di dalam lingkungan keraton Pajajaran yang luas dan megah. Kebetulan saat itu ada sekelompok anak-anak kecil sedang bersenali dan berniat untuk ikut bermain. Tetapi ternyata kehadirannya tidak disenangi oleh kelompok bermain itu. Terjadilah pertengkaran yang disusul oleh perkelahian. Pangeran Paksi dikeroyok sehingga mukanya babak belur dan pakaiannya robek-robek serta tubuhnya kotor oleh debu dan tanah. Berjuta-juta orang di Indonesia selama 15 tahun lebih membuktikan Mual-mulas peri kembung, Roma obatnya, Roma obat mah hijau dengan 6 vitamin, sembuhkan nyeri ulu hati dan sakit kantung hati. Mual-mulas peri kembung, Roma obatnya. Ingat, Roma mengamankan mah. Roma obat mah hijau, produksi Kalbe Farma. Nah, kalau sudah mandi dan ganti pakaian begitu, lumayan. Tidak acak-acakan seperti tadi. Tapi muka saya tetap nampak babak belur ya? Tentu saja tetap kelihatan. Sebab mukamu yang bengkak, biru lebam itu tidak bisa hilang 1-2 hari. Harus dibalur dengan obat ramuan, baru cepat sembuh. Iya. Sakit tidak? Tidak, cuma kalau minum pedih. Soalnya bibirmu yang atas sobek, tapi sobek kecil saja. Ya. Nah, itu Ayahanda Brahma dan Paman Ranggaweni datang. Selamat sore Ayahanda dan Paman Ranggaweni. Selamat sore. Hei, Paksi. Kenapa mukamu biru lebam begitu? Saya berkelahi, Wak Brahma. Berkelahi? Anak-anak di sini nakal-nakal. Saya dikeroyok. Oh ya? Saya dan Kakang Bentar jalan-jalan di sekitar lingkungan keraton ini. Kami melihat ada sekelompok anak kecil sebaya dengan saya sedang bermain bola rotan. Bolanya lepas, seorang di antara mereka membentak saya supaya mengambilkan bola rotan itu. Saya marah sebab tidak salah apa-apa dibentak. Lalu saya dan dia berkelahi. Oh, begitu. Kami dipisah oleh Hulu Balang kepala pasukan penjaga keraton. Lalu saya dan Kakang Bentar pulang. Tapi saya masih panas. Saya penasaran. Lalu? Ketika Kakang Bentar tidur,
Saya balik lagi kepada anak-anak itu. Saya tantang lagi dan saya dikeroyok. Tapi biar dikeroyok, saya tetap menang. Mereka lari, kabur. Paksi. Lain kali tidak boleh begitu. Kalau persoalan pertama sudah selesai, ya sudah. Tapi kalau kau balik lagi mencari mereka, itu namanya kau masih dendam. Dendam itu tidak baik. Dosa. Paham? Paham, Wak Brahma? Kau masih ingat yang mana anak-anak yang mengeroyok itu? Ingat, Paman Rangga. Namanya Raden Palas. Oh, dia putranya Kanjeng Mantri Kanuruhan. Benar, dia juga berkata begitu. Anak itu memang galak. Semua anak-anak di sini takut sama dia. Tapi saya tidak takut. Iya, kau memang pemberani. Berkelahi lagi. Kamu ini mau jadi apa? Mau jadi jawara? Soalnya dia menantang saya, Ibunda. Ah, Ibunda tidak mau dengar alasanmu. Berkelahi itu tidak baik, titik. Ada apa ini ya? Ada apa? Pulang dari istana, menghadiri penobatan raja, capek, letih. Datang ke rumah ramai, berisik. Daulat, Kanda Mantri Kanuruhan. Lihat anak kita. Si Palas ini mukanya biru lebam, bibirnya sampai bengkak, tebal seperti ikan mujair. Berkelahi lagi? Berkelahi dengan putranya Mantili. Apa? Putranya Mantili? Iya, katanya mah begitu. Palas, kau berkelahi dengan siapa? Dengan anak dari Madangkara ya, Ndak. Namanya Paksi. Katanya anaknya Mantili pendekar pedang. Kenapa putranya Mantili ada di sini? Hah? Apakah dia ikut dengan pamannya, Brahma, Raja Madangkara? Cepat kau urus, Kanda. Jangan sampai berbuntut panjang. Alah, ini kan perkara anak-anak. Orang tua tidak perlu ikut campur. Tapi perkara ini menyangkut anaknya Mantili, Kanda. Kau tahu sendiri adatnya Mantili. Kejam dan bengis. Dia bisa datang ke sini melabrak kita. Tidak begitu, Dinda. Seorang pendekar besar seperti Mantili paling-paling akan tertawa melihat anak-anak kecil berkelahi. Dia akan bisa membedakan mana yang urusan besar, mana yang urusan kecil. Belum tentu juga, Kanda. Biar bagaimana, Mantili itu perempuan. Tentu sayang sekali sama anaknya. Terus dia datang ke sini, kemudian kita juga mengundang jawara. Akhirnya terjadi ribut besar. Jago-jago Madangkara bentrok dengan jawara-jawara Pajajaran. Kau terlalu jauh, Dinda. Tidak mungkin akan terjadi begitu. Dan ingat, Raja Madangkara, Brahma Kumbara sedang ada di sini. Dialah yang akan mengatasinya dengan baik. Dia seorang yang arif dan bijaksana. Mantili akan tunduk kepada Brahma. Kalau begitu, sebaiknya kau mendatangi mereka. Dinda, ini urusan anak-anak kecil. Kita sebagai orang tua jangan menambahnya lagi dengan keributan besar. Alah, sudahlah. Kalau kita tidak apa-apa, mereka juga tentu tidak akan apa-apa. Maksudku bukan menambah perkara jadi makin runcing, tapi Kanda selesaikan dengan cara baik-baik. Bawa anak kita ke sana, lalu suruh bersalaman, jabatan tangan dengan Paksi. Selesai. Nah, kan tidak ada ruginya. Malah akan menambah tali persaudaraan. Ya, baiklah. Ayo, Palas, ikut. Baik, Ayah Ndak. Pak, itu Marwan gak sembuh-sembuh mencretnya. Obat yang kau beli kemarin bukan pil stop thread yang biasanya itu. Nih, lihat. Oh, iya ya. Salah ya, Bu ya. Aku nggak periksa sih kemarin, Bu. Baiklah, aku beli lagi sekarang. Pak, beli pil stop thread ya. Jangan salah. Nih, Pak. Bukan, itu tuh yang itu. Yang ini. Bukan, itu yang itu. Ini. Itu tuh. Kayak pingpong aja. Ini, itu. Yang betul ini. And terus stop. Pil stop thread.
stop trap entro stop. Bell stop trap alias entro stop. Dengan 2 khasiat. Nomor 1, sembuhkan mencret. Nomor 2, segarkan badan. Kalau mules, diare, disentri, buang-buang air, ingat, stop dengan entro stop. Pil stop trap hanya entro stop. Iya, pokoknya ingat stop, ingat entro stop. Selesai. Ayahanda Brahma, Ya, upacara penobatan itu dilakukan di istana? iya, di dalam ruangan utama. Hanya dihadiri oleh beberapa undangan tertentu dan para pejabat teras kerajaan Pajajaran. Sederhana sekali ya. Iya, upacaranya juga berlangsung singkat, tidak bertele-tele. Sesudah menjadi Raja Pajajaran, kemudian Raden Mundingwangi menyandang gelar apa ayahanda? Gelarnya Sri Paduka Maharaja dengan sebutan khusus Prabu Siliwangi. Prabu Siliwangi. Sederhana sekali sebutan khususnya itu, tapi mengandung wibawa. Ayahnya Raden Mundingwangi terkenal dengan sebutan khusus, yaitu Prabu Wangi. Nah, Raden Mundingwangi menggantikan Prabu Wangi. Jadi kesimpulannya Silih Wangi. Artinya gantinya Prabu Wangi. Ya. Malam ini aku tidak ada acara apa-apa. Jadi aku bisa menyertai kau dan Paksi jalan-jalan, melihat-lihat keramaian ibu kota Pajajaran. Iya ayahanda. Hei, itu siapa yang datang? Raden Palas. Raden Palas? Anak itu yang tadi siang berkelahi dengan Rai Paksi. Paksi? Ya, Wak Brahma. Itu, musuhmu datang. Apa? Musuh? Itu, lihat. Siapa yang datang berjalan menuju ke sini? Wah, si Palas. Dia berdua. Pasti dengan bapaknya. Sampurasun. Rampes. Waduh. Mari. Silahkan masuk. Rai Mas Mantri Kanuruhan. Terima kasih, Kakang Mas Tuanku Brahma. Begini, Kakang Mas. Ya, maklum anak-anak. Rupanya keponakan Kakang Mas, yaitu Pangeran Paksi, dengan anak saya Raden Palas berselisih. Iya. Saya juga sudah mendengar. Maksud saya agar persoalan anak-anak itu dilupakan saja. Karena, ya, maklum anak-anak bukan? Sama-sama, Rai Mas. Saya pun sudah melupakannya. Kau juga begitu bukan, Paksi? Iya, saya tidak apa-apa kok. Tidak dendam. Bagus. Ayo, sekarang kau bersalaman dengan Raden Palas. Baik, Wak. Maaf ya. Saya juga minta maaf ya. Dinda, beres? Beres, Kanda? Iya, aku bilang juga apa? Persoalan anak-anak sudah biasa. Kakang Mas Brahma cuma tertawa. Lalu? Anak kita dengan Pangeran Paksi sudah berjabatan tangan dan saling memaafkan. Bahkan terus langsung akrab dan bermain bersama-sama. Syukurlah. Iya. Tadinya aku ingin juga ikut berjalan-jalan mengantar Kakang Mas Brahma bersama putranya Raden Bentar melihat-lihat keramaian kota Pajajaran. Tapi aku agak letih. Iya, sebaiknya kau istirahat. 1 harian kau sibuk di istana, ikut mempersiapkan upacara penobatan. Iya. Malam ini aku mau tidur sepuas-puasnya. Nah, bagaimana kesanmu, Raden Bentar, setelah selama 2 hari kau berada di ibu kota Pajajaran ini? Kesan dalam bidang apa? Sebab untuk menilai sebuah kerajaan yang besar seperti Pajajaran ini tidak cukup hanya dengan waktu 2 hari. Kesan yang sederhana saja. Mengapa Paman Randaweni bertanya kepada saya? Sebab tadi malam, sewaktu kita pulang dari jalan-jalan memutari ibu kota Pajajaran,
Raden berkata kepada Ayahanda Brahma. Sekilas saya dengar ada kata-kata tidak menguntungkan. Oh, itu. Nah, apa maknanya itu? Kerajaan Pajajaran ini besar dan megah, tapi tidak menguntungkan. Loh, kenapa begitu? Sebab terletak di tempat yang tidak memungkinkan untuk berkembang lebih jauh. Oh iya? Kawali, ibu kota Pajajaran ini sudah tidak cocok lagi bagi sebuah kerajaan yang berkembang terus-menerus. Karena letaknya yang tidak baik. Kenapa begitu? Kawali, ibu kota Pajajaran ini tidak mungkin bisa menjadi bandar pelabuhan yang besar yang dapat menunjang bagi kemakmuran Pajajaran. Di sebelah barat agak ke selatan ada sebuah sungai yang besar, yaitu Sungai Tandui. Letaknya tidak begitu jauh dari Kawali ini. Nah, bukankah dapat membuat sebuah bandar pelabuhan yang besar di Sungai Tandui itu? Sungai Tandui bermuara ke Laut Selatan, dan itu sangat tidak menguntungkan. Sebab kapal dari mana yang mau berlayar ke Laut Selatan? Iya, Laut Selatan memang berbahaya. Ombaknya besar dan pantainya curam, tidak cocok untuk sebuah pelabuhan laut. Yang menguntungkan bagi sebuah bandar pelabuhan yaitu harus berada di tepi Laut Utara atau berada di tepi sebuah sungai yang bermuara di Laut Utara. Iya, benar-benar. Lalu, mana sungai yang bermuara ke Laut Utara? Tidak ada. Ada beberapa sungai yang bermuara ke Laut Utara, tapi tidak berada dalam kekuasaan Pajajaran. Iya. Jadi, Pajajaran tidak berhak mempergunakan sungai itu sebab bukan wilayahnya. Iya. Kecuali kalau Pajajaran mau menyerbu kerajaan lain yang menguasai sungai itu. Tapi saya rasa itu tidak baik. Iya. Namanya memaksa kehendak. Iya. Lalu harus bagaimana mengatasinya? Tidak ada jalan lain selain harus pindah. Iya, pindah kemana? Pindah ke suatu tempat yang paling menguntungkan. Dengan catatan, tempat itu tidak bertuan. Artinya, tidak berada di dalam wilayah kekuasaan kerajaan manapun juga. Iya. Sehingga Pajajaran tidak perlu harus berperang dulu untuk mendapatkan tempat itu. Cocok. Tepat sekali. Maksud Paman? Ya, apa yang diuraikan oleh Raden sama persis dengan apa yang diuraikan oleh Prabu Siliwangi. Oh ya? Waktu Prabu Siliwangi belum menjadi Raja Pajajaran, masih menjadi raja di kerajaan Sumedang Larang, pernah menjelajahi wilayah Pajajaran berdua dengan saya, mengembara, memeriksa keadaan wilayah Pajajaran. Dan waktu itu beliau berkata, persis seperti yang diuraikan oleh Raden Bentar. Saya kira hal itu bukanlah sesuatu yang istimewa. Sebab siapapun juga yang menaruh minat terhadap suatu perkembangan dari sebuah kerajaan akan mempunyai pikiran yang sama. Raden memiliki pandangan berpikir yang luas dan melihat jauh ke depan. Tapi mengapa Raden tidak keberatan terhadap ibu kota kerajaan Raden sendiri, yaitu Madangkara? Sebab ibu kota Madangkara letaknya di pedalaman, di tengah alam yang dikitari gunung-gunung, jauh kemana-mana. Tidak ada sebuah sungai pun, sungai besar yang melintasi ibu kota Madangkara, apalagi laut, jauh sama sekali. Kerajaan Madangkara bukan kerajaan niaga, tapi kerajaan tani yang lebih menitik beratkan kepada bidang pertanian. Selain itu, Madangkara tidak punya satupun kerajaan bawahan. Jadi, tidak perlu memiliki tempat-tempat khusus yang dapat mengawasi daerah bawahan. Lain halnya dengan Pajajaran. Kerajaan Pajajaran mempunyai banyak daerah bawahan
yang tersebar di mana-mana. Benar, Raden, benar. Nah, kalau tidak punya tempat-tempat khusus, sulit sekali untuk dapat mengawasi daerah bawahan itu. Iya. Kalau suatu ketika timbul pemberontakan di wilayah daerah bawahan, akan kesulitan untuk mengatasinya. Iya. Bisa, tapi sangat lambat. Betul. Padahal, untuk bisa mengawasi seluruh daerah bawahan, memerlukan suatu pasukan yang bisa gerak cepat. Benar sekali, Raden. Harus gerak cepat di dalam mengawasi perkembangan daerah bawahan. Ya, kerajaan Pajajaran yang sekarang ini sudah besar dan megah. Iya. Tapi, kalau tidak waspada terhadap perkembangan zaman dan tetap mempertahankan Kawali sebagai ibu kota, maka Pajajaran akan begitu-begitu saja, bahkan akan merosot. Raden Bentar, kau memang pantas menjadi putra Tuanku Brahma. Kelak di kemudian hari, kaulah yang akan membawa kerajaan Madangkara ke jenjang zaman keemasan. Mudah-mudahan, Paman, asal diberi kesempatan. Maksud Raden? Biarpun orang itu memiliki otak yang cemerlang, punya gagasan yang hebat, dan pemikiran yang gemilang, tapi kalau tidak diberi kesempatan, dia tetap akan tenggelam, terkubur dan mati. Dia tidak akan bisa muncul dan hadir untuk membawa umat manusia kepada kebahagiaan yang kekal. Raden tidak usah risau, sebab ayahanda Brahma sudah tahu apa yang harus diperbuat. Pak, itu Marwan gak sembuh-sembuh mencretnya. Obat yang kau beli kemarin bukan pil stop thread yang biasanya itu. Nih, lihat. Oh iya ya, salah ya Bu ya. Aku nggak periksa sih kemarin Bu. Baiklah, aku beli lagi sekarang. Pak, beli pil stop thread ya. Jangan salah. Pak, bukan. Itu tuh yang itu. Yang ini? Bukan itu yang itu. Ini? Itu tuh. Kayak pingpong aja. Ini, itu. Yang betul ini. Entrostop. Entrostop, pil stop thread. Pil stop thread, entrostop. Pil stop thread alias entrostop. Dengan 2 khasiat. Nomor 1, sembuhkan mencret. Nomor 2, segarkan badan. Kalau mules, diare, disentri, buang-buang air, ingat, stop dengan entrostop. Nah, ini yang benar, Pak. Pil stop thread hanya entrostop. Iya, pokoknya ingat stop, ingat entrostop. Kenapa aku lupa membawa buku? Coba kalau membawa buku, saat senggang seperti sekarang ini, aku bisa baca buku sepuas-puasnya. Lebih baik menulis karya sastra. Untung di sini ada kertas dan alat tulis, sehingga aku bisa coret-coret membuat sastra. Ketika embun masih bergayut di pucuk cemara, kuusapkan kedua tanganku ke wajahku. Mukaku penuh luka. Bibi Lasmini, bulan sabit tertutup awan, angan-anganku melayang, dan aku terbang bagai kupu-kupu. Apa kabar, Bentar? Bibi Lasmini, kau datang lagi? Adakah anggrek merah masih kau simpan? Anggrek merah ku simpan di bawah bantal. Harumnya semerbak dalam kamar tidurku. Maknanya ku simpan di dada. Aku berani menemuimu di sini karena aku lihat kau sedang sendirian. Ya, ayahanda Brahma sedang pergi ke istana. Oh ya? Rai Paksi pergi ke rumah Raden Palas. Ya, jadi saya sendirian. Apakah kau tidak ingin melihat rumahku? Melihat rumahmu? Iya. Bukankah dulu aku berkata bahwa aku orang Pajajaran? Ya, aku ingat sekarang. Tapi tidak menduga kalau kau tahu aku ada di sini. Sama sekali aku tidak menduga kau ada di Pajajaran. Sehingga tadi malam aku sangat terkejut melihat kau ada di ibu kota. Jalan-jalan bersama dengan ayahmu, Brahma.
adikmu Pangeran Paksi, dan Jawara Ranggaweni. Jadi, tadi malam kau melihat kami? Iya. Kenapa kau tidak menghampiri kami? Tidak enak, banyak orang. Oh, jadi kau hanya ingin berdua dengan aku? Iya. Aku juga lebih suka tidak ada orang lain lagi. Kalau berjumpa dengan Bibi Lasmini. Rumah Bibi di dalam kota? Iya. Meskipun rumahku jelek, tapi aku tidak malu untuk memperlihatkannya kepadamu. Apakah rumah itu jelek, atau bagus, atau kecil, atau besar? Selama masih bernama rumah, ya tetap rumah namanya. Dulu aku lebih suka tinggal di puncak gunung, di sebuah padepokan. Tapi sekarang, aku lebih suka tinggal di dalam kota, di tengah-tengah keramaian. Ya, di tengah-tengah masyarakat. Kenapa begitu? Dengan tinggal di tengah-tengah masyarakat, aku lebih mengenal pelbagai pribadi manusia dengan aneka ragam wataknya. Ya, Bibi benar. Karena hidup di tengah keramaian manusia, tantangannya lebih berat daripada hidup menyendiri di puncak gunung. Iya. Berpuasa, tidak makan dan tidak minum, untuk maksud tertentu, dilakukan di puncak gunung. Kalau berhasil, di dalam menjalankan puasa itu, hal itu wajar sekali, sebab tantangan dan godaan sedikit sekali. Iya. Tapi, kalau berpuasa di dalam kota, di tengah ramainya manusia, makanan dan minuman bertebaran di mana-mana. Maka, kalau kita berhasil menamatkan puasa, hal itu adalah hebat. Sebab, tantangan dan godaan berat sekali. Iya, berjalan keluar rumah sedikit, kita sudah akan menjumpai warung makanan dan minuman. Padahal, kita sedang berpuasa. Di depan mata, makanan dan minuman yang lezat melimpah ruah. Sedangkan perut kita melilit-lilit menahan lapar. Wah, alangkah suatu perjuangan yang sangat berat. Oh, rupanya hal itu yang membuat Bibi Lasmini memutuskan untuk tinggal di dalam kota. Iya, sebab kalau berhasil mengatasi sebuah tantangan, terasa ada kenikmatan tersendiri. Ya. Mari ke rumahku. Dengan sangat aku mengundangmu agar sudi singgah di rumahku. Aku ingin sekali. Tapi bagaimana dengan Ayahanda Brahma atau Rai Paksi bila mereka pulang tidak menemui aku? Aku yang bertanggung jawab. Ya, aku juga yakin Ayahanda Brahma tidak akan marah bila aku pergi ke rumahmu. Nah, katakan dulu kepada penjaga balai semah itu bahwa kau akan pergi bersama aku, ya? Ya. Bentar amat gembira melihat Lasmini datang untuk menemuinya. Dan Bentar menyatakan kesediaannya untuk berkunjung ke rumah Lasmini. Kenapa Lasmini bersikeras mengundang Bentar ke rumahnya? Dan bagaimanakah keadaan rumah Lasmini? Nah, pendengar yang budiman, marilah kita ikuti lanjutan serial Sandiwara Radio ini yang dipersembahkan oleh Entrostop, obat sakit perut terlengkap khasiat rangkap, dan Proma, obat mah hijau. Inilah Kembang Gunung Lawu, babak ke-28. Pada kisah yang lalu diceritakan, di saat Raden Bentar sedang sendirian karena Brahma sedang ada sesuatu urusan di istana Pajajaran, dan Pangeran Paksi bermain-main dengan sahabatnya yang baru, yaitu Raden Palas, tiba-tiba Lasmini muncul menghampiri Raden Bentar. Raden Bentar sangat gembira sekali dapat berjumpa kembali dengan Lasmini. Dan ketika Lasmini mengundang Bentar untuk berkunjung ke rumahnya, Raden Bentar tidak keberatan dan menyatakan kesediaannya. Nampaknya Bibi Lasmini sudah biasa keluar masuk keraton Pajajaran ini. Memangnya kenapa? Tentara-tentara keraton yang banyak berurusan dengan kita tidak menegur
ataupun bertanya kepada bibi. Bahkan ada beberapa di antaranya yang menganggukkan kepala sambil tersenyum. Nampak sekali mereka sudah sering melihat bibi. Aku memang sering keluar masuk keraton ini. Oh ya? Iya. Aku punya teman banyak yang menjadi pegawai keraton. Oh. Tuh, Bendi sudah menunggu kita. Wah, sebuah bendi yang sangat bagus. Molusan mewah. Tentunya sebuah bendi yang mahal. Sengaja aku menyediakan bendi yang istimewa untuk menjemput sang putra Raja Agung Madangkara. Sehebat-hebatnya bendi ini tidak akan bisa menyamai kehebatan bendi milikmu, bukan? Iya, saya memang punya sebuah bendi yang sangat mahal. Tapi bukan beli dengan hasil keringat sendiri, melainkan dibelikan oleh kerajaan. Maksudmu? Dibeli dengan uang kas kerajaan. Kenapa begitu? Bukankah seharusnya ayahmu Brahma yang membelikan bendi untukmu? Ayahanda Brahma memang berkeinginan untuk memberikan sebuah bendi kepada saya. Dan saya berkata, bendi yang sederhana saja. Ayahanda Brahma setuju, tapi sidang para tumenggung tidak setuju. Mereka memutuskan saya sebagai putra raja harus memiliki bendi yang paling mahal. Ayahanda Brahma tidak bisa berkata apa-apa. Maka jadilah saya punya bendi yang mahal, yang dibeli dengan uang kas kerajaan. Jadi bendi saya yang mahal itu sebenarnya punya rakyat. Punya rakyat? Iya, uang kas kerajaan kan dari rakyat. Iya, kau benar. Nah, boleh dikatakan saya punya bendi dibeli dari uang rakyat. Iya, tapi kau tidak perlu gundah. Sebab memang sudah begitu aturan mainnya. Sebagai warga kerajaan yang baik, maka rakyat Madangkara harus bersedia menyisihkan uangnya sedikit untuk diserahkan kepada kerajaan. Dan uang yang dikumpulkan dari rakyat itu bukan untuk dipakai yang tidak benar, melainkan untuk kesejahteraan rakyat juga. Adapun ada sebagian uang itu dipergunakan untuk keperluan kerajaan atau kesejahteraan para pegawai kerajaan, itu wajar. Sebab pegawai keraton, dari pelayan sampai pejabat tinggi, harus digaji. Nah, merekalah yang mengatur jalannya roda pemerintahan kerajaan. Merekalah yang memikirkan kesejahteraan rakyat. Merekalah yang membuat bermacam-macam peraturan agar rakyat dapat hidup aman, tentram, dan damai. Maka kerajaan pun bertambah maju. Iya, memang. Tapi rasanya agak risih bila saya sedang menaiki bendi itu. Jadi jarang saya pakai. Saya lebih suka menunggang kuda atau jalan kaki. Kau terlalu perasa. Perasaanmu halus sekali. Kurang baik untuk seorang calon pemimpin. Kurang baik? Iya. Seorang pemimpin harus memiliki perasaan yang lengkap. Kadangkala harus bisa mempergunakan perasaannya yang halus pada saat-saat tertentu. Tapi juga suatu ketika harus kejam. Artinya harus sanggup bertindak dengan tegas. Yang bersalah harus ditumpas tanpa pandang bulu demi tegaknya keadilan dan kebenaran. Nah, kau juga harus memiliki kesanggupan seperti itu. Karena kalau terlalu menurutkan perasaanmu yang halus itu, kau akan selalu sebagai pihak yang terpojok. Tapi aku selalu ingin berbuat adil. Adil bukan berarti belas kasihan. Sebab keadilan kadangkala harus ditegakkan dengan kejam. Kalau perlu, membunuh. Wah, kenapa harus sampai membunuh? Bila seseorang tindak tanduknya membahayakan orang banyak, ya harus ditumpas, dibunuh. Mati satu orang tidak apa-apa demi keamanan orang banyak. Ya. Contoh yang jelas adalah ayahmu sendiri, Brahma Kumbara. Ayahmu memiliki perasaan yang halus, sehalus perasaan perempuan. Tapi ayahmu tidak segan-segan menumpas, membunuh sampai habis para durjana yang membahayakan orang banyak. Ya, itu demi tegaknya keadilan dan kebenaran. Iya, saya pun sebenarnya agak heran terhadap watak dan pribadi Ayahanda Brahma. Dia seorang yang arif dan bijaksana, penuh kasih sayang terhadap rakyat, tapi juga sanggup bertarung, membunuh manusia lainnya. Kadang-kadang di dalam hati saya berpikir, apakah Ayahanda Brahma itu manusia yang terdiri dari dua kutub? Dua kutub? Iya, kutub cinta kasih dan kutub sadis. Tapi lantas saya berpikir lagi, apakah karena Ayahanda Brahma itu juga seorang pendekar?
sehingga dia sanggup memadukan kedua kutub yang bertolak belakang itu. Kutub kejam dan kutub cinta kasih dapat berjalan berdampingan. Tidak, Bentar. Untuk dapat berbuat seperti itu, tidak perlu harus menjadi pendekar terlebih dulu. Bukan pendekar pun akan bisa melakukannya. Ya, memang sulit sekali, sebab kita dituntut untuk menjadi manusia yang punya dua wajah. Tapi, tidak ada kata sukar bagi siapa yang mau berusaha. Benar, Bi. Nah, setelah tadi kita melewati jalan-jalan yang padat dan tempat-tempat yang ramai di ibu kota, sekarang kita mulai memasuki daerah yang agak ke pinggir, daerah yang tenang dan nyaman. Ya, wah, di sini suasananya enak, jalan-jalannya bersih dan rapi. Pohon-pohon di kiri kanan jalan ditata dengan teratur, dan rumah-rumah di daerah ini besar-besar dan bagus-bagus. Pasti di sini daerah orang-orang kaya atau golongan orang terhormat. Yang jelas, daerah ini memang daerah orang-orang kaya. Tapi, belum tentu semuanya orang terhormat. Kenapa begitu? Kalau sekedar ingin jadi orang kaya, apa susahnya? Sangat mudah. Asal berani menantang bahaya. Banyak caranya untuk jadi orang kaya. Tapi untuk jadi orang terhormat, tidak gampang, Bentar. Bibi ternyata seorang yang paham berfilsafat. Untuk bisa berfilsafat, ada dua cara. Seperti kau, Bentar. Kau paham filsafat karena kau belajar, banyak membaca buku. Tapi aku terjun langsung ke tengah-tengah keramaian dunia, berhadapan langsung dengan berbagai macam jenis manusia. Bila keduanya dipadukan, alangkah baiknya. Iya, betul. Nah, rumah-rumah besar, megah, dan mentereng yang berjejer di sepanjang jalan ini. Adakah kau melihat perbedaannya satu sama lain? Terutama perbedaan yang menyolok? Ada, yaitu bentuk pagar. Ada yang pagarnya pendek, sehingga keadaan di bagian dalam bisa dilihat dengan jelas dari sini. Tapi, ada beberapa rumah yang pagarnya tinggi, sehingga sulit untuk bisa melihat ke bagian dalam. Bahkan, ada yang tinggi sekali, sampai tertutup sama sekali. Jadinya, mirip seperti rumah penjara. Nah, dari cara membuat pagar rumah saja, kita sudah tahu bagaimana watak dan pribadi si pemilik rumah itu. Semakin rendah pagar rumahnya, maka dia semakin terbuka. Artinya, tidak merasa takut terhadap harta bendanya yang banyak untuk diketahui oleh orang banyak. Tapi, semakin tinggi pagar rumahnya, maka orang itu semakin merasa takut. Ketakutan kalau harta kekayaannya dilihat orang banyak. Bahkan, takut dirampok. Apakah mungkin juga si pemilik rumah itu menyembunyikan sesuatu yang tidak boleh atau takut dilihat orang banyak? Iya, mungkin juga. Dan itu erat kaitannya dengan yang aku katakan tadi. Banyak cara untuk jadi orang kaya? Iya. Sehingga siapa tahu, dari sekian orang kaya itu, ada seorang penjahat besar, atau penyelundup kelas kakap, atau seorang penipu ulung, dan sebagainya, yang berhasil menumpuk harta kekayaan dari jalan yang tidak benar. Ya, benar juga. Kita hanya tahu bahwa dia orang kaya. Rumahnya besar dan megah. Terletak di daerah lingkungan kelas 1. Tapi, kita tidak tahu dari mana harta kekayaannya dia peroleh dan siapa dia sebenarnya. Nah, kita telah sampai. Sampai? Iya, itu rumahku. Nomor 3 dari ujung kiri. Oh, Bibi ternyata salah satu dari orang kaya itu. Sebab rumah Bibi berada di lingkungan kelas 1. Iya, aku memang orang kaya. Tapi, seperti yang kau katakan, tidak tahu siapa dia sebenarnya dan dari mana memperoleh harta kekayaannya. Jadi, kita sudah sampai di depan rumah. Rumah Bibi bagus sekali. Besar, megah, dan mentereng. Pekarangannya luas sekali, ditumbuhi pohon-pohon hias yang asri. Sungguh nyaman. Bentuk pagar rumahku bagaimana? Tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah. Sedang-sedang saja. Berarti aku orangnya bagaimana? Antara terbuka dan tidak. Artinya, kadang-kadang terbuka, tapi kadang-kadang tertutup. Memang,
Terhadap beberapa orang tertentu, aku akan terbuka. Tapi selebihnya, aku tertutup. Demi keamanan diri pribadi? Ya, begitulah. Nah, kau sudah berada di dalam rumahku. Apa yang akan kau katakan mengenai rumahku ini? Aku hanya bisa berkata bahwa semua perabot isi rumah ini mewah sekali. Ya, aku tidak bisa berkata apa-apa lagi. Jadi, sekarang terserah. Apakah Bibi Lasmini mau terbuka kepada saya atau sebaliknya? Aku akan tertutup. Tertutup? Bukan untuk keamanan pribadi seperti yang kau katakan, tapi untuk menjaga citra. Menjaga citra? Aku ingin citra Lasmini tetap baik di hadapanmu. Citra seorang bisa saja berubah, tergantung apakah orang itu bisa menjaga citranya ataukah tidak. Nah, Bibi Lasmini tidak bisa mendikte saya agar saya turut menjaga citra Bibi. Sebab menjaga sebuah citra agar tetap baik tidak bisa dilakukan dengan tertutup, melainkan sebaliknya, harus terbuka. Baik atau buruk dibuka. Dengan demikian, citra akan tetap terjaga. Sebab semua pihak akan bisa melakukan penilaian tanpa prasangka apa-apa. Bentar, maafkan aku. Kenapa Bibi menangis? Apakah kata-kata saya menyakiti hati Bibi? Tidak sama sekali. Lalu? Untuk saat sekarang, maafkan aku. Aku belum bisa terbuka untukmu. Sejak pertama kali aku melihatmu, aku merasa lain. Seandainya saja kau seorang laki-laki dewasa yang sudah cukup umur, aku ingin jadi istrimu. Maafkan aku. Untuk seorang manusia seperti kau, tidak akan sulit untuk mengetahui siapa diriku. Ada apa di balik pribadi Lasmini? Aku mencintaimu. Ya, saya tidak memaksa Bibi. Dan maafkan juga saya bila saya terlalu banyak berbicara. Tidak, Bentar. Aku senang. Bicaralah terus. Bicaralah hanya untukku. Dendangkan terus nyanyian dewa agar aku terlena. Agar aku bisa melupakan kepahitan hidup ini. Jangan melarikan diri dari kenyataan, Bibi Lasmini yang cantik. Jangan mabuk oleh sesuatu yang bisa melupakan kenyataan. Sebab mabuk bersifat merusak, sedangkan kenyataan tidak. Dia akan tetap hadir untuk menjadi pedoman di dalam hidup kita. Ruangan yang lega ini terasa menjadi sesak. Sebaiknya kita pergi keluar. Barangkali di halaman depan atau halaman belakang udaranya lebih segar. Iya, kau adalah tamuku. Tamu yang istimewa. Seharusnya sejak tadi aku menyediakan minuman. Marilah kita ke serambi belakang. Di sana ada taman yang asri. Suasana akan terasa nyaman. Nana, ayahmu datang. Mana Sukri? Belum pulang, Pak. Main ke rumah teman. Bapak sakit ya? Flu? Iya. Ke dokter, makanya ke dokter, Pak. Ayo, aku antar. Mana ada waktu, Bu. Aku mesti berangkat kerja lagi. Oh, kalau begitu, minum Prokol, Pak. Hah? Minum Prokol sama dengan mendapat obat flu resep dokter. Iya, Pak. Sekarang kemasannya baru lagi. Bagus. Iya, coba. Sini aku minum Prokol. Loh, Pak, sudah mau berangkat lagi? Prokol memang manjur, Bu. Aku berangkat dulu, Bu. Ayo, Nana. Prokol memang manjur. Bapakmu, Nana, cepat sembuh. Prokol memang cepat berkhasiat. Kemasannya baru. Silakan, Bentar. Terima kasih, Bibi. Taman di belakang rumah ini
Mungil tapi amat elok. Ada kolam kecil, di tepinya serumpun pohon gelagah. Yang membuat taman itu Jang Salamun, ahli membuat taman yang terkenal. Aku senang sekali dengan hasil pekerjaannya itu. Ya, siapa itu yang sedang duduk di tepi kolam? Di antara rimbunan pohon gelagah, tukang kebun? Bukan. Si Basrin tukang kebunku tidak begitu. Lalu siapa? Apakah mungkin salah seorang pelayan bibi? Pelayan laki-laki di rumahku ini hanya 2 orang. Si Basrin sebagai tukang membersihkan kebun dan taman, dan si Dorlok tukang mencuci bendi. Dan kedua-duanya bukan. Oh, Dewata yang Agung. Itu Ayanda Brahma. Brahma? Bentar, aku ingin bicara dengan Lasmi. Daulat Ayahanda. Sebaiknya aku harus kemana? Lebih baik pulang saja ke keraton. Ya, aku harus berjalan melintasi ruang tengah, kemudian ke ruang tamu, lalu terus ke halaman depan, kemudian ke jalan. Kakang Bentar. Hah? Rai Paksi. Kakang Bentar, mau kemana? Mau pulang. Pulang kemana? Pulang ke keraton. Bukankah kita selama berada di Pajajaran ini tinggal di keraton? Jangan ke keraton. Kenapa? Kita sudah pamit. Sudah pamit? Ya, Ayahanda Brahma sudah berpamitan dengan Raja Pajajaran. Hari ini kita akan pulang ke Madangkara. Kami diantar oleh pembesar kerajaan sampai ke pintu gerbang keraton. Oh, betapa tidak terpujinya aku. Ketika Ayahanda berpamitan, aku tidak ada di tempat. Kenapa Kakang Bentar ada di sini? Aku dijemput oleh Bibi Lasmini untuk berkunjung ke rumahnya ini. Aku tidak mengira kalau Ayahanda akan pulang secepat itu. Lalu, kenapa Ayahanda Brahma tahu aku ada di sini? Aku. Oh, Paman Ranggaweni. Aku yang mengatakan kepada ayahmu bahwa kau ada di sini, di rumah Lasmini. Anak buahku yang menjaga keraton lapor padaku bahwa mereka melihat Lasmini dan Raden Bentar berjalan keluar keraton lalu naik bendi. Dan sekarang Paman juga ada di sini? Ya, mengantarkan ayahmu dan Pangeran Paksi. Kau sudah bertemu dengan ayahmu? Sudah, Paman. Diserang di belakang. Iya. Saya sama sekali tidak menduga kalau ada seseorang duduk di tepi kolam kecil dalam taman itu. Duduk membelakangi saya dan Bibi Lasmini. Iya. Diam, tidak bergerak sama sekali. Juga tidak menoleh. Tapi ketika menatap pundaknya, maka saya yakin bahwa itu Ayahanda Brahma. Lalu berkata apa? Tanpa menoleh dan sambil tetap duduk membelakang, terdengar suara Ayahanda bergema, mendengung, menyuruh saya pergi. Sebab Ayahanda akan berbicara dengan Bibi Lasmini. Raden, Paman harap Raden jangan terlalu dekat dengan Lasmini. Kenapa, Paman? Lasmini bukan perempuan baik-baik. Dulu, Bibi Mantili pernah berkata begitu, tapi saya tidak percaya. Saya membantah perkataan Bibi Mantili, sehingga beliau menangis. Tapi, sekarang yang berkata adalah Paman Ranggaweni, macan Pajajaran yang paham benar seluk-beluk Pajajaran. Maka, mau tidak mau, saya harus percaya. Ya, sebenarnya Paman berat mengatakan ini kepada Raden yang masih hijau, terutama kepada Pangeran Paksi yang masih kanak-kanak. Tapi melihat Lasmini sangat menyukai Raden, dan Raden pun nampaknya suka kepada Lasmini, maka Paman harus mengatakan yang sebenarnya siapa Lasmini itu. Silahkan, Paman. Lasmini perempuan simpanan. Oh, Dewata yang Agung. Bibi Lasmini, wanita simpanan.
Bentar tercengang-cengang melihat penampilan Lasmini yang serba wah. Memiliki sebuah bendi yang paling mahal dan sebuah rumah mewah dengan perabotannya yang mewah pula. Sekuat daya, Bentar mencoba menilai wanita macam apakah Lasmini yang cantik jelita itu. Namun, sebelum penilaiannya mengena, terputus oleh kehadiran ayahandanya, yaitu Brahma Kumbara yang hadir secara halus. Dan betapa terkejutnya pula ketika dijumpainya Pangeran Paksi dan Ranggaweni sudah berada pula di rumah itu. Apa maksudnya Brahma menyuruh Bentar pergi sebab dia ingin bicara empat mata dengan Lasmini? Kalau benar Lasmini perempuan simpanan siapakah Lasmini itu? Nah, pendengar yang budiman, marilah kita ikuti lanjutan serial Sandiwara Radio ini yang dipersembahkan oleh Progold, obat flu yang dulu dibeli dengan resep dokter, sekarang dapat dibeli bebas di mana-mana. Dan Kalpanax, obat penyakit kulit yang ampuh khasiatnya.